Ya, halanyai icobahan nami namubakon untuk sesi na perlobe ay soal pandodingon ikuria. Masalah-masalah pandodingon ikuria dan mungkin solusi na buibut kita untuk mengatasi masalah air. Kita ganupan iya. Marbas Indonesia doa tak marbas Malungun. Oh? Bahasa Inggris. Iya, baik Bapak Ibu, khususnya nasyam inang pandodingon on masadahal na lang terpisahkon humba ni perguluhon ni Korea tene dari kehidupan jemaat. Bahkan bukan hanya jemaat pengikut Kristus, bangsa Allah, umat Allah tidak pernah lepas daripada apa yang disebut dengan nyanyian. Bani panorang perjongjong ni gereja, igorando gereja sebagai tupuan nama doding tene. Tupuan nama doding. Belum ada nama Kristen, tapi gelar yang diberikan kepada orang percaya pengikut Kristus adalah kumpulan orang yang bernyanyi. Pambahenan ni Tuhan, holong ni naibata, lang sukup irespon na porsayain, marite hata-hata tumang. Tapi adalah juga dengan suatu talenta khusus, yaitu dengan nyanyian yang melibatkan emosi, jiwa, raga sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, bani buku doding taya tahun Martin Luther do angke bahasa hita i awal buku doding haleluya iha tahun do ijay rai butok kita do ungkapan na itene maka tahun ahadon ini Bapak Inang litundo sibolis manangar doding ni hala Kristen. Sitong doay, iya, adong magkataon kecuali sang kapes parawin ini. Ya, jadi minuhur nami pes parawion langlah humangundang sibolis roh tongah-tongah tagay martinggili ita. Tapi pes parawi adalah pesta puji-pujian hubani Tuhan sebagai salah satu bentuk ucapan syukur, sebagai salah satu bentuk nyanyian yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan cara yang khusus. Ya, jadi nokenai langong gak terlepas halak na persaya gereja dari nyanyian, tapi dalam pes parawi ini kita mempersembahkan puji-pujian secara khusus yang benar-benar dipersiapkan kepada Tuhan melalui lagu puji-pujian vokal grup, paduan suara misalnya. Masing-masing kontingen sudah berlatih sekian lama. Mari kita persembahkan kepada Tuhan yang terbaik oleh masing-masing kontingen, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kita semakin bersuka cita, semakin dekat kepada Tuhan. Ondo tene, ondo tujuan ni pes parawihon. Salah satu bentuk hataridahan ni naman doding kita. Terima kasih memuji Tuhan. Iya, mungkin PowerPoint apa? Infokusnya, panitia. Iya, pertama, mengapa kita bernyanyi? Yang pertama karena kita mampu. Jadi semua orang bernyanyi, tidak persoalan siapa dia, apa kedudukannya, bagaimana usianya, semua bernyanyi. Haganuk duhita on mampu mandoding, jangan selalu mandoding. Baik bernyanyi sendiri, baik bernyanyi di orang lain, baik bernyanyi seperti yang kita laksanakan mulai hari ini dan besok, ya dinilai
Yang penting, yang pokok semua orang pasti bernyanyi. Karena semua orang mampu bernyanyi. Paling tidak tene bernyanyi i kamar mandi kan ayo. Sanggah lungunan, sanggah marhorja, bahkan bayi semenjak dia lahir sudah bernyanyi. Walaupun dengan nada dan kata-kata mungkin yang belum teratur. Tetapi yang jelas Tuhan memberikan talenta kepada kita. Salah satu talenta khusus yaitu bernyanyi. Ya. Kemudian next. Bernyanyi juga menunjukkan identitas. Jadi berbeda do nyanyian di halak Simalungun, berbeda pakon halak Jawa misalnya, berbeda pakon halak Padang. Dari bentuk-bentuk musik yang ada di masing-masing kelompok manusia, dari situlah dia menunjukkan identitas. Jadi kalau kita selalu bernyanyi, nyanyian puji-pujian kepada Tuhan, itu juga salah satu cara kita menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya pada Tuhan. Jadi yang lagu Simalungun misalnya dia memakai nada pentatonis ya. Sol do da 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 ta 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 ta. Jadi hanya 5 nada dia. Jadi kalau orang mendengar itu, oh itu milik kita. Dimanapun kita mendengar itu, oh itu lagu Simalungun. Nah, kalau dia misalnya lagu keroncong, pasti pikiran orang pada orang Jawa, orang Padang gimana. Nah, gitu. Jadi dengan nyanyian juga kita menunjukkan identitas kita, siapa kita. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan. Dengan nyanyian kita bisa mengungkapkan ekspresi isi hati kita, apa yang sedang ada dalam hati kita, kita ekspresikan melalui nyanyian. Ya, mungkin bisa saya buat contoh. Misalnya ada lagu begini. Bagaimana kira-kira hati saya, Bapak Ibu? Ya? Iya, jadi dari musik yang dimainkan kita bisa tahu apa yang sedang ada dalam hati kita. Tapi yang kusonon misalnya kan ya, yang kusenaikan galau, sedang galau. Nah, jadi ya. Dikala kita gembira, kita nampak dari nyanyian kita. Dikala kita sedang galau, nampak juga dari nyanyian kita. Jadi emosi kita membuat kita bernyanyi. Dan dengan bernyanyi, emosi kita juga dibangkitkan. Jadi menyanyi juga adalah untuk mengungkapkan perasaan. Bernyanyi juga adalah untuk memperindah kata ataupun pesan. Jadi berbeda apabila sesuatu pesan dikatakan dengan kata-kata saja, kekuatannya, powernya. Berbeda apabila pesan itu disampaikan dengan nyanyian. Jadi misalnya gua tahun bani nasiam nomor ulang tahun di John, happy birthday to you. Ay mapuri gua tahun. Tapi yang gua tahun, happy birthday to you. Mungkin lebih sampai pesan itu nih. Jadi yang kue tahun sada bapak hubani inang misalnya holong duhur hubamu inang nene. Tapi yang kue dodingkon holong tumang duhur hubamu inangku. Lebih menusuk ku bagas kan. Jadi itu juga ya. Kebesaran Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan dengan nyanyian, disampaikan dengan nyanyian, itu lebih melekat, lebih mendalam daripada hanya dengan kata-kata. Itu tadi perbuatan Tuhan itu tidak bisa
Tidak cukup dikatakan dengan kata-kata saja, tapi juga dengan nyanyian yang indah. Ya, next. Nyanyian juga menghadirkan masa lalu. Ya, jadi nyanyian itu bisa mengingatkan kita kepada masa lalu kita, sama seperti parfum. Jadi kalau misalnya kita punya parfum atau kita mengenal parfum mantan kita mengenal aroma parfum mantan kita, ya kan? Tiba-tiba kita berjalan di mall atau di mana, parfum yang sama kita cium, pasti teringat kepada mantan kita. Iya, pengalaman, oh ya, iya. Demikian juga dengan nyanyian Bapak Ibu. Misalnya kalau dinyanyikan sekarang, sepasang rusa dilanda asmara. Mungkin generasi Tejon ralang dong betene sangat top ni dodinga itene. Lagu aha misal nih. Nah, katakanlah idingat hampe sangga itoruh ni nakan ini misalnya. Pasti dong ijon datarinya, oh dadingai hutangar sangga rapinan au po kawaku misalnya. Jadi nyanyian itu juga bisa membawa kita atau menghadirkan masa lalu di tengah-tengah kita sekarang. Ya, lang pala gejang-gejang ni hula ni panorang ni tene. Nyanyian juga sebagai sarana pembelajaran to tell the story. Ya, jadi dengan nyanyian kita akan mudah belajar. Ini kita sudah aku ya, misalnya menghafal huruf, banyak sekali dibuat menjadi nyanyian, atau menghafal kata-kata buku-buku Alkitab dengan nyanyian lebih cepat, dan juga bercerita menjadi dokumen yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi dari Alkitab tidak kita Mazmur ai mana menceritakan peristiwa pengalaman ni Raja Daud na bentuk bani nyanyian. Jadi Mazmur ai haganupan nyanyian doa na sama soman 150 doding na ikarang ni Raja Daud, dan membentuk masa depan. Nyanyian juga bisa membentuk masa depan. Jadi sadar atau tidak sadar hitauan sabetul ini kepercayaan iman kita kepada Tuhan ya lebih banyak dibentuk oleh nyanyian daripada khotbah. Usukun malawai nasyam dong penasyam ijon namardingat khotbah ni pandita atau guru sekolah minggu. Dewi khotbah nih. Waktu sekolah minggu kita, mungkin yang berkhotbah sendiri tidak ingat lagi apa yang dikhotbahkannya. Tetapi nyanyian itu, ya, itu yang membentuk kita, itu yang membentuk iman kepercayaan kita, pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Ya, misalnya lagu Oh Yesus hasomani, itu selalu kita ingat ya. Selalu kita ingat, beberapa lagu-lagu yang ada pada Andoni Haleluya, kalau kita kuasai, kalau kita sering nyanyikan, itu akan membentuk keimanan kita, membentuk masa depan kita. Ya, ini kemudian next, nyanyian juga bisa meringankan pekerjaan. Itu jelas ya, dengan bernyanyi kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan mudah, mungkin tidak capek. Itu makanya militer misalnya, kalau mereka sedang latihan, maka mereka menyanyikan lagu sambil berlari supaya tidak capek dan semangat terus. Ya, maju tak gentar sambil berlari-lari, sehingga mereka dengan penuh semangat spirit, kekuatan nyanyian yang mempengaruhi jiwa, membuat mereka tidak capek, membuat mereka tetap bersemangat. Dan nyanyian juga mengasah kreativitas. Ya, jadi jelas nyanyian sebagai salah satu seni ini juga mengasah kreativitas kita. Ya, misalnya lagu yang saya tuliskan, misalnya yang akan disemparakan besok ya. Kalau hanya tinggal tulisan, tinggal kertas saja, hanya kertas saja tidak berarti. Tapi di sana telah ditanamkan, di sana telah bekerja kreativitas para pelatih, para dirijen, sehingga besok kita lihat hasilnya bagaimana untuk puji-pujian kepada Tuhan ya.
Jadi di sana dituntut bagaimana dinamikanya, di mana dia lambat, kan itu kreativitas itu. Ya. Kreativitas. Bagaimana blendingnya, bagaimana perbandingan suaranya, balansnya, supaya kita menampilkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, jadi dengan nyanyian kita akan semakin kreatif juga. Dan membawa ke dalam pengalaman khusus, ya. Jadi kalau kita bernyanyi dan bernyanyi, maka situasi yang terjadi pada kita akan memasuki suatu suasana khusus. Seperti yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel sewaktu peresmian pentahbisan Bait Allah, di mana beribu-ribu penyanyi yang dilatih oleh Raja Daud, dan waktu ditahbiskan Bait Allah itu dikatakan di sana, maka turunlah embun memenuhi rumah ibadah itu, sehingga para Lewi, Malim, nama Rehoba Sijai lang tahan. Jadi dengan nyanyian itu kalau kita benar-benar meresapi, benar-benar kusuk, pasti suasana ibadah kita rasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dengan nyanyian juga kita mempersembahkan diri seutuhnya, karena dengan bernyanyi kita tidak hanya mempersembahkan suara, tapi juga nafas, hati, jiwa, pikiran kita persembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Nah, perpudi dengan nyanyian kita melaksanakan perintah Tuhan. Bani Psalmen 140 sia, tolu 40 pakos terus ni tene. Ya tahun dojai dodingkon na siama sada doding na bayu bani Jakoba. Jadi ono perintah ni Tuhan. Jadi dong penafsir orang makatahon, ya 10 sada dogan titah. Alo, sadanari lapi tuliskon, si Daud menuliskon, amai dodingkon na siama doding na baru bani Jakoba. Jadi angko mandoding kita Izai mahita melaksanakan perintah ni Naibata. Ya, next. Salah sada nyanyian gereja, musik gereja yang paling inti adalah nyanyian jemaat. Jadi ulang remeh kita na siyang Bapak Pakuninang bani nyanyian jemaat. Na mungkin hanya pendek-pendek saja, ya, terdiri dari beberapa ayat. Tapi inilah nyanyian gereja yang paling berkualitas. Dari segi teologianya, dari segi aspeknya untuk mempersekutukan jemaat, dan yang dinamakan himnal atau nyanyian jemaat itu telah teruji berabad-abad. Jadi kadang-kadang kita kan sonarion rahanan kita mendodingkon lagu-lagu ahadogerannya nahun luar misalnya, nggak apa-apa, nggak salah ya. Alia tahun itu memang bani Efes 5 capulisi hai. Doding ko na siyam, hado marsipagulpan man na siyam marite, doding pesan, doding puji-pujian, bakon doding partondoyon. Tetapi jangan kita anggap remeh kepada nyanyian jemaat, himnal, ang gobata, KPS, igoran may, doding haleluya ay. Ya, luar biasa. Mungkin di dunia ondo may ciptahan para komposer berjuta-juta nyanyian jemaat. Tapi yang bertahan tidak semuanya. Jadi yang kubani buku doding tayo nomor 1 sampai 210 sia ay manay warisi hita kun Eropa tene. Nyanyian jemaat yang telah tahan uji dan sangat bernilai tinggi. Karena itu ya sangat penting sekali kita memperhatikan bagaimana kita mengapresiasi, bagaimana kita menyanyikan nyanyian jemaat itu di tengah-tengah peribadahan kita. Nyanyian jemaat ini juga, inilah yang sarana mempersatukan jemaat yang berbeda-beda. Jadi dengan nyanyian jemaat, kita menyanyikan nyanyian yang sama di tengah-tengah ibadah kita. Lang dong istilah, adogerannya, ya ulang merosuhawin doding ni, lang merosuhawin iramani, tapi nyanyian yang telah kita putuskan untuk dinyanyikan jemaat, semua jemaat menyanyikan nyanyian yang sama, karena kita adalah satu di hadapan Kristus. Dan nyanyian jemaat itu adalah sarana pujian yang terbaik kepada Tuhan. Jadi musik gereja mungkin ada paduan suara, ya, ada vokal group, ada permainan instrumental, tetapi inti dari musik gereja itu adalah nyanyian jemaat
atau pedoding liturgi tene nyanyian jemaat ay. Ahado masalah utama bani praktek bernyanyi dalam ibadah. Ya, masalah utama na silang katon nami John ay ternyata menurut pengamatan kami, nggak tahu kalau di Jakarta ini, ya, tetapi di seluruh GKPS dari pengamatan kami, masalah yang paling utama adalah ternyata dalam bernyanyi di dalam ibadah tidak semua jemaat bernyanyi. Terima kasih yang godong-godong misalnya jemaat na katakanlah hampir katakanlah almost sagenup kuria mandoding. Tapi yang gue pangidah nami tene gati jemaat pasif, jemaat kurang bersemangat, ya, kering dan tidak bergairah di dalam bernyanyi. Halanya coba hanai mangidah ahdo persoalannya, ahdo gejalanya. Nah perlu be anggolang be haganup semangat jemaat anggota jemaat mandoding bani ibadah. Ya boleh tahun nami pak lumaka tahun salah on masalah sada gejala nih ibadah yang gagal. Ya. Gejala. Jadi mungkin ya apa namanya itu kalau kehadiran jemaat kurang bisa juga gejala ibadah yang gagal itu. Tapi salah sadang gulang AGP rohiyahu gereja, tapi yang gulang mandoding dengan semangat semua jemaat itu, ya bisa kita katakan ini salah satu gejala ibadah yang gagal. Yang kedua itu adalah gejala jemaat tidak lagi saling peduli. Ya. Hal yang kita nak kenai bani Efesus 5 ayat 10 hai pokon Kolose 3 ayat 10. Gue bahasa kita Kolose 3 10 ya tahun ni jahit ini. Gugun mahatan ni Kristus mariani tong-tong na siyam marasoman go kapentaron mana siyam marsia jaran marasoman go kapentaran mana siyam marsia jaran anjaha marsi paingatan marhite doding pesal doding puji-pujian apa doding partonduyon doding kona siyam manay batai baga surna siyam maru terima kasih. Jadi marsi paingatan marsia jaran marasoman doding. Jadi yang gulang memang doding kuria hitung-hitungan ibadah ta berarti jemaat sudah mulai tidak saling peduli. Ya sama-sama datang ke gereja tetapi tidak lagi mungkin katakanlah kesatuan sebagai tubuh Kristus sudah mulai renggang. On manggola gejala anggo jemaat tidak lagi bernyanyi dengan semangat hitung-hitungan ibadah. Ya bisa juga pas jemaat sebagai tanda-tanda bahwa jemaat pasif di dalam kehidupannya sehari-hari, pasif di dalam melaksanakan tugas panggilannya. Tapi secara teknis naboidah kita ahado penyebab nih jemaat tidak bernyanyi. Nah perlobe adalah karena jemaat memang tidak menguasai nyanyian itu. Jemaat tidak menguasai nyanyian yang kita pilih, yang kita tetapkan di dalam ibadah itu. Ini mungkin penyebabnya salah satu, ya. Karena banyak lagu-lagu yang sekarang lagu-lagu spiritual, pertonduyon yang sedang berkembang, yang sedang tren, kadang-kadang kita comot aja langsung kita pakai di dalam ibadah kita. Ya mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa menguasai nyanyian itu. Ya. Coba bagaimana perasaan kita kalau di dalam ibadah kita ada nyanyian yang tidak memang kita kuasai dan kebanyakan jemaat tidak menguasai. Tapi karena kita yakin ini bagus loh, ini cocok loh untuk ambilan minggu depan. Ya. Belum dipelajari oleh jemaat sudah kita pakai. Jemaat akan tidak, kebanyakan akan tidak bernyanyi, hanya pasif. Pemimpin-pemimpin dalam ibadah tergiur dengan nyanyian baru sehingga apa namanya nyanyian lama ditinggalkan, ya itu tadi. Padahal tadi haleluya itu sangat kaya sekali teologianya, sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa tetapi tetap masih indah. Misalnya oh Yesus hasomani hanami haganup IP AB pasada uhur nami aset orang ganup. Berapa ayat pun itu diterjemahkan dari beberapa bahasa
di dunia ini tetap indah. Dari segi teologianya juga bagus. Tapi kita sering tergiur dengan tren-tren yang baru dan kita masukkan. Bagaimana ibadah itu? Pasti tidak semua jemaat bernyanyi. Karena itu, karena kita tidak persiapkan, kadang-kadang dalam ibadah bernyanyi seperti belajar. Yang kedua, faktor penyebab adalah nyanyian itu memang bukan nyanyian jemaat. Jadi ada kriteria nyanyian jemaat. Nyanyian jemaat itu ya katakanlah pendek dan sederhana dari segi musikalnya. Nada-nadanya mungkin ya nada seperempat, nada seperlapan paling besar. Nyanyian jemaat adalah nyanyian bersama, nyanyian community singing yang harus bisa dinyanyikan secara bersama-sama. Jadi banyak lagu-lagu di tengah-tengah ibadah kita yang sebenarnya klasifikasinya tidak cocok untuk nyanyian jemaat. Cocoknya adalah lagu katakanlah untuk solo misalnya, untuk seriosa, tetapi begitu saja kita comot, kita masukkan dalam jemaat sehingga tidak bisa dinyanyikan secara bersama-sama. Misalnya mengandung sinkop, artinya sinkop di dalam lagu kita besok juga ada sinkop itu, yaitu perpindahan aksentuasi. Beat pertamanya karena perpanjangan beat terakhir dalam satu birama. Kadang-kadang anggo pala masonai jemaat rama mersi lobe-lobean. Au kadang-kadang kena lagu tai bay pardalanan ni goluhku, bay pardalanan ni goluhku anggo ide kok kita secara ritm na pas. Kadang-kadang jemaat bodo lapi pan orang ni masuk dong na masuk. Karena itu kalau ini kadang terlalu rumit, terlalu kompleks. Ya rumit. Mungkin dong beniin dong dua nabi contoh-contoh ni naizama itu nih. Intervalnya melompat tinggi. Ada lagu yang intervalnya melompat tinggi. Kita pakai di jemaat kita. Padahal nyanyian jemaat itu harus sederhana. Tapi sederhana bukan berarti murahan ya Bu. Bukan murahan ya. Tapi indah. Anggota kita misalnya lagu salah satu lagu Benih Haleluyata, intervalnya hanya melangkah, bukan melompat tinggi. Misalnya do la, itu kan melompat tinggi doa. Tapi kalau kita nyanyian jemaat, kebanyakan melangkah. Misalnya Tuhan, do si do re mi re do. Mi fa sol fa mi re do re mi re do si do si do re mi re. Jadi kita melangkah do mun si do re mi re do. Jadi langsung melupa dia. Jadi kadang-kadang kita mengambil nyanyian yang intervalnya terlalu tinggi, bukan melangkah tapi melompat. Jadi kadang-kadang itu juga menyulitkan jemaat, sehingga kalau ada nyanyian seperti itu mereka malas untuk bernyanyi. Ya, dan juga nada dan sairnya, inilah nyanyian yang bukan nyanyian jemaat. Kalau kalau nyanyian jemaat, satu not dia diwakili dengan satu suku kata, ya. Oh Yesus hasomani, bahkan dua not satu suku kata. Tapi banyak lagu-lagu misalnya, ya katakanlah satu suku kata dinyanyikan dengan berbagai not, merlegato-legato, okay? Itu juga katakanlah itu tidak cocok sebagai nyanyian jemaat. Range-nya terlalu lebar. Kadang-kadang kita menganggap jemaat kita itu sebagai professional singers. Tidak ya. Jemaat itu adalah orang-orang yang katakan memiliki talenta bernyanyi, potensi bernyanyi, tapi bukan trainer singer. Orang-orang biasa, ya orang-orang biasa. Tetapi kesatuan jemaat dengan hati untuk bernyanyi bagi Tuhan itu sangat mengharumkan bagi Tuhan. Kemudian nada dasar tidak tepat. Kadang-kadang nada dasar lagu kita di jemaat juga terlalu mencekik. Ini khususnya bagi pemusik, pengiring ya. Sehingga pasti kalau terlalu salah nada dasar,
pasti kebanyakan orang tidak mau bernyanyi. Apalagi misalnya pertongguan kan langgan upami pertongguan dong dogerannya keyboard ini. Iya kan? Tetapi langsung isi basahon pandoding, si basa doding, si buan doding, bukan si basa doding ya, si buan doding. Iya. Jadi bukan si basa doding. Kalau si basa doding dia nggak bertanggung jawab dia. Pokoknya aku awam bahasa dasar ini kan ada kan gitu di sunai kan. Dong doding na salah nomor ge. Ongko di kuria nami terjadi sunai salah nomor. Taki situa atau paragenda membendodingon ge masih ham sosohi darat. Sing butuh kuria. Sing butuh kuria mendoding kon. Jero si basa doding si buan dodingon. Udah membahasa dasar. Sing kumoto. Bukan si basa doding, tapi membawa nyanyian ya. Song leader ya, pro kantor dan kantoria singers. Range sebenarnya bagi jemaat ya, range bagi jemaat sebenarnya adalah paling tinggi D1 itu ya. Dari katakanlah dari bass di bawah, middle C di bawah middle C ke D itu. Itu kuncinya. Jadi kalau buku doding kita, ini kita warisi dari orang Jerman. Jadi range jangkauan suara orang Jerman lebih tinggi daripada kita. Karena itu, marilah kita turunkan setengah nada atau satu nada dari buku-buku nada dasar yang tertera dalam buku doding kita. Karena itulah range kita orang Indonesia. Ya. Karena itu kuncinya ada tadi D itu nada paling tinggi, D1 itu. Jadi kalau ada lagu-lagu misalnya yang dinyanyikan oleh Isadoge Helena, Isadoge penduduk. Ya. Nikita Willy Helena itu ya, penyanyi apa itu? Yang dari kaset itu. Prawiro. Kadang-kadang kan tidak ada kuncinya itu, kita pakai di dalam jemaat kita, ya. Cobalah buat nada yang paling tinggi itu di D itu kuncinya. Jadi misalnya, saya tidak tahu lagu siapa ini ya. Bukan dengan barang fana, kau membalas dosaku. Ambil dulu refnya. Tugalah mati dan tinggalkan. Itu paling tinggi kan. Do do re mi re do sol. Jadi sol itulah buat di D, berarti dapatlah do-nya kan gitu. Bang Imen tahu itu kan, kunci gela itu bang. Nah gitu. Jadi kadang-kadang itulah range kita paling tinggi. Ambil nada tertinggi, tempatkan dia di D1 itu. Nah kalau itu pasti jemaat semua bisa menyanyikannya. Ulang mokik tene, apalagi hati-hati kalau penama buan doding tenor, si bahasa doding, dia akan cenderung mengambil lagu itu tinggi. Misalnya doding nomor 200 ada puji tong tong Jehovah tongon, misalnya kan, coba angguaikan di A enak itu. Paling dong membenai John. Puji tong tong. Coba kita dulu kita. Dua ya. Puji tong tong Jehovah Tuhan. Pasti sip majemat kan? Malah ini salah kunci. Ini akan tergoda kita ngambil tingginya karena dimulai range-nya lebar, dimulai dari bawah dia. Padahal lagu ini indah ya, indah sekali. Intervalnya juga banyak perfect di situ. Do mi do sol, do si la sol, do mi do sol do re mi. Jadi kita memuji dari bawah, puji tong tong Jehovah tongon, makin naik kehidupan kita makin naik. Pardearga bein parholongatein, udah di atas, ada level kehidupan kita setelah bernyanyi nyanyian itu. Kita mulai dari bumi, puji tong tong, makin naik, makin dekat kepada Tuhan, sehingga level kehidupan kita meningkat. Bagus sekali nyanyian itu, ya. Tapi, ay magi perlu ilatih ke, igi kapes kuda berbeda-beda sama soman. Anggo iyahagan,
Di daerah Sungai Buaya, ketemu deh kan? Engkau jai manduding kunai nondo. Puji tong tong, Jehovah tongon. Awang kamar bilang ni jai. Bitero kuria, pardear gabe, pardear layak. Gitu. Bulan purnama gitu. Ketasong kita. Di GKPS banyak yang berbeda-beda lagu-lagu itu. Di Purbuatu Rambah lain, di Serbu Dolok lain. Nah, ada panduannya. Ya, nada dasar tidak tepat. Itu penyebab juga. Kemudian balance volume suara jemaat dengan singers atau song leaders ini sering kita lupakan sehingga jemaat tergoda hanya untuk menonton. Jika sama huta-huta yang menjolom mik may lobe, oh artis main ini, halanya menonton malahau, mana itu menonton malahau ini. Kadang-kadang kesoran juga menunjukkan suaranya yang indah bagus. Sehingga jemaat bukan lagi seperti di ibadah, tetapi seperti di konser. Bayangkan, itu tadi ibadah gagal kalau jemaat tidak menyanyi semua. Kadang-kadang sound juga, pengiring singer terlalu kuat atau terlalu pelan. Ya, dan kadang-kadang juga penempatan layout, ya, tokin artinya, oke, skip malah. Oke, pemusik seperti performer, jemaat seperti penonton, dan kadang-kadang jemaat merasa tidak diajak, singers dan song leadernya sendiri, terlalu banyak improvisasi juga dari penyanyi, luar biasa dia menunjukkan kemampuannya berimprovisasi. Adong hasoman nami sonai mandodingkan, aduh lagu persembahan itu. Dia te tu pama, ini bipoko misalnya kan, sambil bilang, hamba ini. Jadi akhirnya jemaat semacam menuntun pertunjukan ya. Jadi jangan terlalu banyak cengkune, sederhana aja, ya. Dan terkadang cengkune ya orang bahasa teater lah itu deh. Dan terkesan ada batas antara jemaat dengan pemimpin. Ini kadang-kadang, ya. Seperti panggung ini misalnya. Ya. Skip. Dan kadang-kadang pelayan juga tidak memberi contoh. Sewaktu bernyanyi mereka sibuk, misalnya tadi membuka-buka handphone, ya. Waktu bernyanyi. Kita para pelayan juga harus menjadi contoh. Dan kadang-kadang ya pemusik-pemusik kita di jemaat, baik singersnya seperti artis, perasaan artis gitu ya. Makanya banyak itu terjadi pemain musik misalnya waktu ibadah di dalam dia, tapi waktu ambilan dia keluar, tak merokok, tak mengapain gitu. Karena penting bagi dia itu adalah bayaran. Tapi harus worshiper semua, penyembah semua, jemaat penyembah, pemain musiknya penyembah, singersnya penyembah, leadernya penyembah juga. Ya. Dan pemilihan nyanyian kadang-kadang tidak tepat, nyanyian tidak mendukung liturgi, nyanyian tidak utuh. Ayat-ayat nyanyian tidak utuh, ini pun bahaya kalau kita buat tidak utuh. Misalnya nomor Haleluya 140 lalu, layak doa memberiau. Anggo ayat sada pokoknya ayat 2 kita bahaya. Halani ayat 2, pardosa na bagal doau, pasing doang oham, sai baina dorsala hoau, baina jahat naman. Mulak kuria, baina jahat naman. Nah itu, sebenarnya harus utuh itu, walaupun kita tidak utuh. Kalau kan kita ayat 1 sampai lojan ini, purilang pesunay, tori kita mapilih kita ayat-ayatnya ase utuh tenay. Ya. Dan ada diskriminasi tadi. Ada nyanyian baru dilupakan nyanyian lama. Sinyal tidak jelas. Ya, ini masalah-masalah. Nyanyian tidak dinyanyikan dengan tepat, baik nada, birama, temponya, tanda-tanda musikalnya tidak dinyanyikan secara benar. Solusi yang pertama, harus kita pilih nyanyian di jemaat kita yang bisa dinyanyikan jemaat. Ini prinsip yang pertama ya. Harus singable, bisa dinyanyikan oleh jemaat, bisa dinyanyikan secara bersama-sama. Itulah kita buat kriteria. Walaupun nyanyian baru itu ya latih dulu sebelum dinyanyikan di dalam ibadah. Nah, hilangkan kesan penampilan, tunjukkan kesan mengharapkan jemaat bernyanyi, tetap menjaga koneksi dengan jemaat. Harus suara jemaat yang lebih kuat, ya.
Jadi fungsi pemimpin nyanyian itu, singers, leader, pengiring, adalah memfasilitasi, bukan mengatraksi ataupun mendominasi. Ya, untuk latihan, sasarannya bukan untuk penampilan, tapi jemaat bernyanyi dengan baik. Ya, mungkin inilah yang bisa saya berikan untuk sesi pertama. Mungkin kita bisa memperdalam dalam diskusi nanti. Terima kasih atas kurang lebihnya. Terima kasih, Mak. Dos konvoy moderator. Iya, karena berhubung waktu kita, seminar ini akan berakhir pada pukul 12 dan tinggal 1 jam 3 menit lagi diberikan kepada kedua pembicara untuk secara poin-poinnya saja memaparkan. Terima kasih. Ya, pembicara kedua, silakan. Shalom. Bapak Inang kita ganupan naparlobey ausiol makatahon malas tumang uhurhu sadarion riap pakon nasyam laku botoh atap na malas dor nasyam. Puji Tuhan. Tapi saya punya alasan. Saya punya alasan kenapa saya sungguh berbahagia. Karena yang pertama, saya sangat penasaran dengan suara seksi wanita GKPS Distrik 7, sangat greget. Halaniaha, ulang martopak lo benasyam. Baru kali ini saya diundang untuk mendengarkan seksi wanita GKPS Distrik 7. Aina perlobe. Napa 2 tahun saya itu Roynaldo Hamonangan Saragi, kelahiran Siantar, BTL, Batak tembak langsung. Jadi saya tidak melewati Jakarta, tapi karena kemurahan Tuhan, saya langsung studi di Manila, Filipina. Mengambil S1 dan S2 juga di sana. Jadi karena saya sangat greget dari tadi, saya sudah pengen sekali sebenarnya mau berbicara, ya, dari tadi. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, saya mau ajak kita bernyanyi dulu. Bapak Inang, kita semua buka buku acara nomor 8. Sona hado tongon soran dinasyam. Buku acara nomor 8 ada lagu Andaikan Aku Lakukan Yang Luhur Mulia. Tapi kita mendodingkan bagian refren dasar. Ajarilah kami bahasakan kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhan Yesusku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Nyanyikan lebih keras lagi. Padamu ya Tuhan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Itukah yang paling keras? Belum? Yang paling keras silahkan keluarkan. Keluarkan semua suaranya saja ya, tidak perlu yang lain. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu Yesusku. 1, 2, ya.
agar kami dekat padamu. Sekarang saya mau dengar yang paling lembut seksi wanita ini bisa menyanyikan. 1, 2, ya. Luar biasa, tepuk tangan semua. Lang perlu beau memberi materi. Halani demai botoh nasyam ganupan, nyanyi sekuat-kuatnya, nyanyi selembut-lembutnya. Hanya itu yang kita hasilkan di dalam sebuah suguhan musik. Tetapi yang penting adalah pemaknaan. Pesan lagu harus disampaikan dengan jelas. Hanya itu saja. Untuk menjadi dirijen paduan suara, untuk menjadi penyanyi di paduan suara, pesan firman Tuhan harus tersampaikan dengan jelas. Sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Saya khawatir kalau saya mulai materi, halanya 20 menit dah saya bere kan? Iya. Jadi tidak apa-apa, saya akan mencoba apa yang menjadi pergumulan kita. Musik hanya berbicara tentang dua hal. Na parlobe maay na igoran sound. Tolong dibuka pointernya. Sound. Ay bahasa nami iahaduay semalungun atas ibage 1000 dolok untuk mengatakan bunyi. Istilah nami jai sound. Musik itu adalah bunyi. Bunyi. Bunyi mempengaruhi. Kita ngerti siam do? Ada berbunyi. Kemudian hal yang kedua, musik itu adalah bunyi yang tidak kedengaran. Aima na igoran silent, silence, keheningan. Saya mau di ruangan ini ada musik yang tidak kedengaran. Boleh kita menghasilkan musik yang tidak kedengaran itu? Tidak ada suara. Indah musiknya. Musik yang tidak kedengaran itu indah. Nah, ketika sound and silence, ketika bunyi yang kedengaran dengan bunyi yang tidak kedengaran dipadukan, maka itu menjadi sebuah irama. Aima yang di dalam elemen musik disebut dengan rhythm. Hanya persoalan itu saja. Jadi Bapak Inang ketika nanti Inang dotene, Inang yang mau tampil ya. Inang ketika akan tampil hanya dua hal yang perlu dihasilkan, yaitu sound and silence. Di dalam simbol musik, kalau sound itu adalah notasi dan lain sebagainya, kemudian silence itu adalah nol atau rest. Itu semua simbol-simbol musikal. Sound on terbagi lagi dalam beberapa dinamika yang seperti kita nyanyikan tadi. Bapak Inang kita semua menyanyikan sangat forte. Ajarilah kami, sangat kuat. Kemudian ada yang ajarilah kami,
itu adalah musik. Musik bukan hanya berbicara tentang kekuatan suara itu. Musik juga berbicara tentang suara yang lembut. Silakan ditampilkan. Previous, sebelumnya. Bagaimana bernyanyi di paduan suara? Seorang dirijen mempersiapkan diri untuk memiliki telinga yang baik. Jadi ada dirijen bisa suara merdu tapi tidak punya telinga yang baik. Lagi botoh bana, oh suaranya sedih dong. Oh suaranya dong. Masih merpasir-pasir kan gitu. Ya. Tapi seorang dirijen adalah seorang dirijen yang baik, adalah seorang dirijen yang punya telinga yang baik. Apa yang harus didengarkan? Silahkan. Di dalam paduan suara ada perbedaannya dengan bernyanyi solo. Paduan suara adalah group center expression, solo self-center expression. Jadi di paduan suara, bahkan di vokal group nanti, mulut dan telinga sama lebarnya. Tolong dicek masing-masing apakah sama lebarnya mulut dan telinga. Coba angkat tangan siapa yang mulutnya sangat lebar. Artinya adalah tetap di ini, Pak. Tetap di ini. Oke. Mulut adalah produksi suara. So, ketika kita menyanyikan Haleluya, I kan John Doy. Nah, ketika kita bernyanyi di 40 orang, lalu Inang menyanyikannya sangat kuat, Haleluya, seperti begitu, lalu yang lain sangat halus-halus, ya, seperti ada dan tiada, berarti mulutnya lebih lebar daripada telinganya. Ketika kita bernyanyi dengan kontribusi yang baik, tapi punya telinga yang lebar, itu maksud saya, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Tapi nanti pulang ke rumah atau ketika mau tampil dicek dulu, ya, apakah kelebarannya sama, ya. Next. Apa yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi di paduan suara? Next. Nyanyian adalah drama. Ya. Saya lihat masih tegang ya wajahnya. Masih tegang Nasyam. Masih sangat tugang-tugang Nasyam Ganupan. Nyanyian itu drama. Anda masuk ke sini, you play a drama, ya. Menyanyikan sebuah emosi musikal. Anda bersuka cita, tersenyumlah, ya. Ada juga senyum yang dipaksakan. Dia waktu backstage sudah begini, sampai di pentas kering. Apa senyum yang baik? Bukan senyum wajah, tapi senyum dari hati. Amin? Oh, luar biasa. Ternyata di distrik 7 ini bisa menjawab begitu ya. Amin? Oh, bagus. Ya. Oke. Kembali. Nyanyian adalah drama. Jadi ada tersimpan situasi dan alur kisah di dalamnya. Kita sering terperangkap kalau nyanyi itu mesti merdu. Tidak semua nyanyian merdu. Ada nyanyian yang penuh kemarahan. Ya, ciptaan Mozart, dia mengatakan ini murka Allah. Maka dia menyanyikan dia menyanyi seperti itu. Lama dong merdu ijai. Murka Allah, murka Allah. It's a drama. Ya. Tidak ada murka Allah. Lang murka nasonaya. Murka, ya, ada emosi, ya. Jadi itu yang saya maksud dengan kembali, Bang. Oke. Sebelumnya.
Nah, bukan sekedar menghasilkan suara yang indah, tetapi Bapak Inang, saudara-saudari semua, ketika kita menyuguhkan sebuah musik, kita membuka situasi yang tersimpan dan menghidupkan kisah tersebut. Mengapa ada orang yang tersentuh dengan lagu? Ibu nasiam do lagu ay? Oke, dudingkon nasiam malobei tidak terlalu keras, tetapi ketika kita bernyanyi, coba lihat teksnya. Sonang do uhurhu ibahen Jesuskin. 1, 2, ya. Dengan penuh kepastian, sonang do. Apakah Anda merasakan sebuah perasaan seorang ayah, orang tua yang baru saja kehilangan anaknya yang tenggelam, lalu dia berdiri, tenggelam di laut, lalu dia berdiri di titik tenggelamnya anak itu dengan urapan Tuhan yang mengatakan, tenanglah, tenangkanlah jiwamu. Apakah kita bisa membuka cerita itu? Karena lagu ini tercipta dari ungkapan seorang ayah yang kehilangan anak-anaknya dan istrinya gila. Itu yang saya sebut dengan drama. Membuka kembali kisah dari lagu tersebut. Kalau ini kita tidak lakukan di dalam sebuah tampilan atau suguhan musik, yang ada hanyalah monotonus atau monoton. Next. Agar nyanyian menjadi sebuah drama yang menarik, ya. Saya berbicara secara musikal, ya, Bapak Inang. Tentu kita jangan campur adukkan dengan biblikal, ya. Tadi Bapak Pendeta RJ sudah secara biblikal, saya yang musikal. Persiapkan hal berikut. Ada 4. Mungkin ini juga gambaran yang nanti akan didengarkan oleh Dewan Juri. Yang pertama, aima intonation. Intonasi itu, contoh nih sonon. Ini adalah nada la, ya. Baru tangar nasyam mo. Naik atau turun? False, iya. Ya itu false. False-nya naik apa turun? Turun. Walaupun dia turun, tetapi dia masih nada la. Naik sedikit, itu yang disebut dengan sharp. Jadi boy dotong inada la ai, tapi dia tidak duduk lagi di dandanya, itu yang disebut dengan intonasi. Ya, Bapak Inang. Lanjut. Lalu sound quality, kualitas suara, fidelity to the score itu adalah kesesuaian dengan yang tertulis. Ya. Jadi kita biasanya akan menyesuaikan dengan yang tertulis terlebih dahulu, kemudian mencari banyak data-data, kemudian baru mulai interpretasi
Jangan interpretasi dulu sebelum punya data. Nah itu untuk dirijen ya. Oh makin serius saya bicara karena kelihatan dari wajah Inang langsung tegang saya lihat. Ya oke. Nah overall performance, oke. 4 aspek yang dipersiapkan. Next, sound quality. Next, melodi, pemenggalan kalimat lagu. Nakin sanggah mendoding lagu AHO kita, baik pardalanan digoluhkon, pardalanan digoluhku. Lalu saya dengar juga ada yang nyanyi, baik pardalanan digoluhku. Ini pembenggalan. Tidak bisa kita penggal kata, ya. Jadi by pardalanan digoluhku. Ya berjuanglah dari awal sampai akhir. Ya, itu pemenggalan. Lanjut. Diction, pengucapan. Ya, jadi kalau hal gloria. Coba semua Bapak Inang, gloria. Ya, kita sulit dan jarang ya, lazimnya kita tidak sering mengucapkan huruf G, huruf T, V, ya, huruf konsonan seperti itu kita jarang. Kita mau selancar-selancar aja gitu. Gloria, harusnya gloria, seperti itu. Itu diction. Jadi contoh nih seperti tadi, by pardalanan nigolu, ada huruf G-nya. Ya, kedengaran. Next, vowel modification. Nah, ini biasanya kalau dirijen paduan suara ketemu nada tinggi di huruf vokal U atau di huruf vokal O, ya. Kan lang boy zonai kan? Yesusku. Kejepit. Ini vowel modification-nya, maka kita akan buka ke A. Yesusku. Dia dibuka di A, yang keluar U. Vowel modification. Maaf Inang ya, saya cepat-cepat ya. Oke. Lanjut. Next. Rhythmic exactness. Ya, jadi seperti tadi kembali lagu. Ajarilah kami bahasa kasih. Untuk dirijen, terlalu banyak menghabiskan waktu latihan membuat melodi merdu, harmoni, maningon itangar nasyam do Inang, suara alto ai. Oh, sampai forte kan dirijen yang ngomong. Tapi lupa rhythmic exactness. Coba kembali. Rhythmic exactness inilah sebenarnya yang membuat lagu itu mengalir. Jadi anggo irason nasyam, lagu kami ini sudah merdu. Lalu harmoninya pun sudah di situ. Tapi kenapa dia nggak move ya? Kenapa nggak forward gitu ya? Berarti ada feeling irama yang tidak sama di antara para penyanyi itu. Bayangkan nasyam opak puluh nasyam makin mendoding, punya ketukan dalam hati yang berbeda-beda, it won't work. Ya, itu tidak akan mungkin menghasilkan musik yang baik. Next, harmoni, balance, keseimbangan suara. Ini langsung saya beritahu kata kuncinya. Ya, suara tinggi ketika dia bernyanyi harus mampu mendengarkan suara yang paling rendah. Songon doding ta untuk paduan suara wanita tentu pembagiannya soprano, mezzo soprano, alto kan itu. Nah, yang soprano ini udah kebablasan ya, jadi artis sendirian, lupa mereka ada alto. Ya, jadi nyanyi katanya, oh juara satu lah itu, gitu pula istilahnya. Lupa sih dia, lang tertangar alto. Ya, itu kita dengarkan dalam suguhan musik, ya.
keseimbangan suara. Saya sering menggambarkan keseimbangan suara ini seperti piramid. Tapi banyak konduktor akan punya pemahaman yang berbeda-beda ya. Ada yang lurus aja, tapi kalau saya piramid. Jadi suara tinggi tidak tebal, tapi tipis dan jelas. Jadi anggodong suara soprano ada songon suara tenor, suara bass. Lebih baik tempatkan dia di alto. Dia butuh suara yang tebal. Lalu inang akan bingung, saya suara alto atau soprano ya? Oke, cek suaranya masing-masing. Blending, pencampuran suara, tidak ada hubungannya dengan volume suara. Ini sering sekali disalahartikan. Suara kami kan sudah balance tapi tidak blending. Sudah blending tidak balance. Blending itu karena 5 huruf vokal bukaannya sama. Ya, the opening. Jadi amgos ada pandoding terus pandoding yang sebelahnya katanya. Tak bakalan. Ya. Beda bukaan, beda hasil. Ya, lanjut. Tapi jangan terbuka terus. Dynamics, intensity. Oke, ini tadi sudah kita lakukan di awal ya. Bagaimana kita merasakan lagu itu harus forte, fortissimo, fortissimo ya. Jadi FFF itu maksudnya ya PPP pianissimo. PP pianissimo. Nah, yang biasa kalau kita nyanyi itu ya, speaking voice itu biasanya ada di mezzo piano dan mezzo forte. Seperti itu ya. Lanjut. Intonation, lanjut. Oke. Persepsi antar nada, ya. Jadi ini sangat teoritis. Jadi kita sebenarnya di dalam latihan paduan suara harus bisa menyanyikan do, sangat bersih. Ketika kita menyanyikan do, kita mesti mendengarkan do. Ketika kita mendengarkan do tinggi, mesti kedengaran do. Kemudian setelah itu fifth, do, sol, do, fa. Ya, intonasi. Lanjut. Next. Dekati nada dari sisi atas. Jadi anggoon manada ai, ulang hajon nasya mendodingkon. Amen. Bayangkanlah ini A, lalu kita nyanyi. Amen. Itu yang sering scooping. Dia mesti dari atas. Amen. Kira-kira seperti itu. Next. Baru on makan, kemalasan mental down. Ini mungkin perlu pertobatan, ya. Fidelity to the score, kesesuaian dengan partitur. Selalulah setia dengan apa yang dituliskan oleh si pengarang lagu. Inang Halani mereka sudah mencurahkan nilai musikalitasnya untuk musik tersebut. Jadi jangan diganti. Next, overall artistic. Ini persiapan untuk tampil. Yang pertama, each performance is a first performance with new time and new artist. Jadi Bapak Inang, tidak mau tahu doma 3 hari nasiam latihan. Kena hujan berapa kali, kena macet berapa kali, kita nggak peduli. Tetapi ketika tampil di sini nanti, itu haruslah penampilan yang fresh, yang segar. Ya. Karena itulah memang tujuan kita. Jadi fresh on stage. Kemudian yang kedua, ingat makan. Lanjut, make up dan dress up tentu, tetapi ini hanyalah pendukung, ya. Jadi Bapak Inang, ya, dalam Pesparawi ini dijaga energinya, jangan habis untuk make up, lalu suaranya juga habis, sama aja. Kan kita bukan menilai make up, ya. Lanjut, lalu kebersamaan dibutuhkan. Karena tidak akan ada lagu yang naik kalau tidak bersatu hati menyanyikannya. Lang mungkin ai. Ya, lang mungkin ai.
Jadi anggo martinggili na siyam, ya, di jemaat sana. Nah, di BPPT ini, ya, silahkan bersalaman dulu na siyam, ya, ya. Saling berangkulan di luar sana dulu, saling memaafkan. Tidak ada gunanya naik ke pentas. Apa yang mau ditampilkan? Kebersamaan dipentingkan. Next. Next, excitement. Ya, saya greget, ya, tentu semua pun greget juga. Ya, itu harus ada excitement. Lanjut. Dan tidak akan ada yang terjadi sesuatu apapun tanpa memberikan semua karya yang indah ini kembali kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang akan melakukan ini semua. Masih tepuk tangan na siyam. Dumabosan na siyam. Lapis alo sa ida. Oke. Bila ada pertanyaan, silakan Bapak Inang, ya, Inang terlebih, dan biarlah pujian yang akan dilantunkan di pentas ini bukan sekedar suara, tapi drama, pengalaman kita di dalam memuji dan muliakan nama Tuhan. Itulah yang akan kita dengarkan dan sampaikan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, silakan kepada pembicara ketiga untuk memaparkan materinya. Waktu kita ada setengah jam lagi. Shalom. Jadi halani adong do wap dong makalah ni lang para bahatau menuri honon, tapi piga-piga hal na perlu. Anggo inkulturasyon IGKPS mungkin atap Lutheran orang do dapat mga bahat, apalagi buku-buku doding ni halani sa una tahun panita terkenai mulai lagu Eropa do Jerman do masuk no mensen ay may buwan Agustes huga KPS kuma memang huha KBPS ay may terjemahkan bahasa Simalungun, jadi otomatis memang bahasa ni lagu-lagu hun Eropa. Anggoy Katolik Konsili Vatikan II 22 kahay aturan niya. Kita KKPS memang lang secara tegas, tapi iyan jurhon. Anggo Katolik lang. Ay masih pastor Katolik anggo yuda nami. Sanggah kebaktian pamasih-masuan, ijado langsung ihioi pastor. Iboros tengeri pastor. Itong gohon ni. Ibuat ni ma hioi. Lup siyay boras baru isabehon ni ma hubani pengantin. Ay ma Katolik. Nah do IGKPS do masong sunay ben pandita sanggah pamasumasuan. Lapi kan? Artinya hiyo ay ma budaya ni kita Simalungun. Masih lang iberon kita hubani pengantin misalnya. Ay manggoy Katolik do masunay memang. Itong gohon ni Lobe. Na siyang pengantin na dua, on mahiyo. Nahu sabiho man na siyam. Ang guhita lang, wah, masa pastor. Pandita makiyoy, tondong no Lobe ni numa. Ay, masilang pak, wap, pandita gigapson, mamenso natin eh. Ay, tondong dogan nini. Jadi, itulah inkulturasi. Memasukkan unsur budaya setempat ke dalam ibadahnya. Honda sebetulnya kita memasukkan unsur budaya atau berintegrasinya, bersatunya budaya setempat ke dalam ibadah ini. Katolik hun Eropa, hitape hun Jerman, masih lang menyatu ben hita ibagas tata ibadah ta. On masih butuh kita memasukkan unsur budaya. Budaya tabahat silong pitah doding. Anggo kita lopus hun lahu waranggaul atau pesar dorok lahu siater isi pangharanggal dong gereja Katolik. Iyo,
Rumah adat dua ini halak memang. Jelas memang gereja Katolikai nuansa Simalungun ni. Anggo kita GKP son mabiar-biar doang bensunai ini. Atau pelang terpikir. Song gereja Sudirman anggo mga tahun nami sudah meja yang go nuansa Simalungun, ornamen Simalungun ijay. Happy ini lang nuansa gotik na tolu silang ni kan. Lang betul kalak gereja ni Simalungun anggo lang along tulisan ijay GKPS. Jadi masukkanlah unsur budaya setempat ke dalam tata ibadah ni. Jadi sonarion masuk mahita hubani doding ATP nyanyian rakyat Simalungun masuk ke dalam buku doding haleluya. Kalau di dalam makalah itu sudah jelas hampir 100 sudah masuk. Karena kebetulan saya ketua tim revisi tahun 97 juga anggotanya Pendeta Saragi, Aka Saragi sebagai anggota saya juga merevisi buku doding itu, membuat notnya not angka, not balok, dan siapa penciptanya. Dan inilah banyak gereja mengikutinya, HKBP termasuk. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Kenapa? Waktu tim revisi itu tidak bisa lagi diganggu-gugat lagu-lagu Aka Saragi itu. Kenapa? Terus terang, saya ketua tim tidak bisa memaksakan. Maka tidak dirubah lagu-lagu itu. Hosiana mabai raja nadopi. Lagu hampir serma dengan tadi. Daradat serma dengan. Hosiana. Lagu itu gembira. Memang cocok untuk Natal. Tapi apa? Sekali setahun saja bisa kita nyanyikan itu. Karena Advent. Ay bay do duduk kita senario ni jalan. Wa prodi ay bernatal dua gani halaga jadi Advent ni lah. Padahal itu lagu puji-pujian. Kenapa enggak kita buat puji, saya puji matuhata tiap minggu boy dari kita. On manukun lobe pandita nami. On gado igerejamu sanggah Paskah atau Jumat Agung. Eli Eli lama sabahtani. On gado benesiamai igereja nesiam sanggah Jumat Agung. Lagu enggak kan? Tapi yang gue sali-sali, padahal lagu ay populer isi Manungun. Dedeng mahal, cukup menarik lagu itu. HP ibani lagu Jumat Agung. Sali-sali pilang idoding kunai. Jadi adong 120 tahun ay, dong do daftar ni kehidupan iba jin. Rado lang adong gay idoding ngintai. Tapi marhata mata rompet pa angway. Oke. Ase Mazmur 150. Puji Tuhan dengan kucapi, dengan gondang, dengan segala macam. Onma dasarta ase boy inkulturasiai masuk kubata. Anggodong husapimu, anggodong sulingmu, masih lang ongga benhita musik ta igrejata. Masalah sonari, masalah ni lang adong ngomboto mensi uli malak si Malungun. Anggodong peotik biasa, marhusapi. Isi ongga ada membuat marhusapi. Mararbab, iben gorga, arbab nini. Mo ende orokku judul ni arbab. Ongga pilang idah kalak arbab itu ba. Tapi beni arbab, isi Malungun dong dape mararbab. Ay may sidamanik. Piga-piga ilatikan kami mararbab si Malungun. Gesek, masih lang memuji Tuhan benhitai. Teni. Halanya ha. Arbapon ay maalat musik tua doon. Ibata isi Malungun. Nasam inang alo. Dong baru bapa pon bapa teni holi manggilo di situ imenai lang tahun bapa humaya kan. Jadi sonaha do sebenarnya anggo masuk ma lagu-lagu rakyat ai hubani dolinta igereja. Dalan huti garunggut tede bapainang terus supar monangan. Ringgas na siya marminggu bapainang asedapot hasonangan. Sonahado sa uneto ni panitay erje na kanay nuansa si Malungun niya identitas niya rado memang. Hubanisye, hubani naman boto.
Anggo hubani nah di John, bahadon memang nahun hita dapi hunjaya tak do malahiri ko taon. Anggo lahir ko taon lang bau tot simbandar. Anggo dari ko dai lagu apa itu mak ini kan? Gak usah putar itu nih kan? Hari nuansa si Badung mulai. Ay masih anggorado hita marminggu ige kepeson. Manihun putar-putar hita di rumah lagu-lagu si Malungun. Lagu rakyat si Malungun. Anggo minimal salisa minggu lah ipusar kaset ni rumah. Asin naman bahay pe. Itangar ni tangar si Malungun. Anggorang persuma do adong 150 lagu, 100 lagu ay lobiay. Humbanin nyanyian rakyat si Malungun diangkat menjadi lagu doding haleluya. Masa sunai si Talasari adong do jai. Da 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 da. Labi dong kata. Tapi anggo sudah masuk. Jadi anggo ben honwita dong di hujai terasa memang nuansa niai. Ai mese anggo ben hita gereja ta adong misal ni jai ornamen si Malungun. Oh, ini gereja si Malungun matongoron ini kan. Ini gereja GKPS ini. Lang boto di Jakarta na madong nuansa ornamen si Malungun. Di gereja di Jona. Tapi lang mungkin ini kan di luar Sumatera. Nggak usah kita buat ini kalau bisa umum aja lah ini kan. Rado sunai pembotoh ta memang. Jadi kalaupun ini dimasukkan untuk apa ini? Karena ini kata-kata dan lagu itu dua unsur yang menyatu. Masih watahun contoh di mang lah wai sonon. Ta 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 doni wanita. Siapa pasti sunai mamarsunya guboy mulak manur. Halani melodi dia itu menyatu pasti lagu Sipatu Gelang. Da 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 da. Ay mangguna siam, anggo jai lang. Kulihat ibu perti. Jadi kata-kata dan lagu sudah menyatu di dalam hati kita ini. Jadi anggo memang itambah maai, anggo lagu ni lagu si Malungun ibain, inggo ni si Malungun dari unsur budaya si Malungun, unsur nyanyian si Malungun. Kita buat kata-katanya dengan kata-kata Hosiana mabai rajana rohin. Sudah memang terasa. Aido se perlu kita memang on, asih betul-betul situasi rohani on tambah semangat ya. Ulang situasi rohana tene. Anggo rohana memang bahat du halak mandiri kunai, sauna tahun ni pandita RJ tapi Ronaldo do rohani desa. Sedang rohani tapi rohana do ibani mandoning kon. Jadi siam bapa inang halani otik doon. Nah mahita unsur budayanya. Adong nyanyian. Tortor pe salah ni. Marhata mata rompet pada dada irandu pakon gondang husabibe pujima. Tidak ada dalam nyanyian rakyat, tapi unsur nyanyian rakyat si Malungun masuk ke bagas saya. Lang botoh atap berosu dodo siam mandinin gunai. Ciptaan akasaragi malangsung ay memang. Tapi betul-betul lagu ciptaan baru yang bernuansa si Malungun atap pe tahun duai inggo namar inggo si Malungun. Tortor pe boido. Lagu rakyat pe boido, ornamen pe boido. Tapi adong sada inggo turi-turian. Inggo turi-turian masih Malungun nyanyian cerita. Anggo sapari orang tua bercerita hubani ombahni. Iben nido ido dingkon nido. Baru-baru on letak dene 2014 roh do rumah nami ay mapandop ahli musik pun Belanda. Mula-mula seminggu hujan tang do ngahape. Tapi 2 minggu dah mula kia roh rumah. Hamda sana mamboto nama minhona ini. Benhamma lobe
doding ko naik, loading pesalmen ini. Minta tolong aku lang dong dapisten hama menjulom ning ngunay doon. Menjulom mikon. Yang ujo-ujo doon hujan. Jadi on sayang dia ngadong mikna on. Jadi on gurani saligung. Si malungun dah sa pengunon dong jadi ay tanah tay. Anggo lagi yombus humbani igung. Jadi anggo on do may rekam pando pau do posi main nonon. Amnai bata puji-pujian mahwamu. Jadi habis ada ayat imain nonon. Anggo sosokon pandita si payung ibeni Jakarta sambil merambilan ya. Wap bisa. Tapi masalah ni nangadong huma kemampuan untuk gay ganai do. Inggo turi-turian anggo au merambil hari situ dua merambilan dua anggo merambilan anggo masmur ma pesalmen ma hubain mon. Habis ada ayat hubain kenon. Habis ada ayat humain kenon. Jadi mitor sudah pada iya. Halanion iombus hubani iu. Jadi anggo au do mapiga hadi pertunjukan non baik pertunjukan nasihat orang tua hubani nombah ni. Anggo misalnya merambilan au atau piaha hubain ma puji-pujian on malobe hubain hon. Jadi marosu jadi masih itu-iturihon. Nah sapari. Jadi on mangkukat sapari mawon. Anggo sapari datu jago do bandoding. Lebih jago DP ubeni Ronaldo. Sudah datu. Datu si Malungun lebih jago dari Ronaldo. Kenapa? Maremang-mang. Idoningkon dia ida. Maremang-mang ai. Jago do. Anggo lang dong. Anggo sapari marbah gurannya. Itu-iturion ni ma. Turi-turian para panana bolak. Ay, malo si turi ni tamagan habe ni turi para panana bolak. Marturi-turian do sampai jam 4 pagi. Rohma simboy. Ay, matungon. Ini memang. Ay, manggo sapari. Masih, anggo dong sunay. Anggo nabron, tuan sinumba mana bisa sunay itu deh. Sunaron generasi berikut ni, lang na botoh tekisete deh. Mudah-mudahan ada dong holi depan. Halani, on mainggo turu-turian. Marmang-mang martabas. Ulang anggap kita, patang dua ini. Ay, mau unsur budaya itu, kita masukkan dalam ibadah kita. Kenapa rupanya? Supaya lebih menarik memang. Halani kita memberi Simalungun, identitas Simalungun. Masih lang iben kita unsur budaya ai. Jadi piga-piga ali hubainon tertarik kakanupan, tapi ulang dor tu huma, dor tu bosan huma halak tani kan. Jadi on mengapa kita memasukkan atau menyatukan budaya kita ke dalam tata bidah kita supaya rasa rohani kita. Halani John anggo hamba nami musik ay Miriam mengatakan penghayatan estetis. Musik itu adalah sebagai pengungkapan penghayatan estetis dan pengungkapan emosional. Anggo nakan Ronaldo atau penitata anggo nami hadani yang hombe di musik kumado bahwa bernyanyi itu adalah suatu ungkapan emosional kita. Anggo lang dong kita emosional kita baru ungkapan keindahan estetis, maka memang kita berkomunikasi. Fungsi terakhir adalah komunikasi kepada Tuhan. Jadi terpuaskanlah rohani kita. Anggo kita diar ibagas mendoding. Walaupun aima kira-kira kesimpulan anami memang sunah anggo kita mendoding, aima memuji Tuhan. Apalagi lewat nyanyian budaya kita sendiri. Saudara, terima kasih. Iya, waktu kita tinggal 15 menit. Jadi kami berikan untuk sesi bertanya hanya 1 termin. Silakan, ada yang mau bertanya? Dalam bertanya sebutkan nama dan dari gereja mana.
Ada yang silahkan, ya. Ya, puji Tuhan dan terima aja kan? kasih. Hanami, kami dari GKPS Kalimantan Barat. Terima kasih supportnya. Karena kami juga baru pertama sekali mengikuti kegiatan Pesparawi, baru kali ini kami ada sedikit pertanyaan, mudah-mudahan bisa membuat kami lega sedikit. Yang pertama, ketika kita membuat satu tanda meneruskan satu tempo, tiba-tiba ada tanda nol. Yang mau kami tanyakan itu adalah kapan kita diamnya? Apakah kita ketika ada nol apakah langsung diam atau masih ada suara lalu diam? Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanda permata, berapa ketukan yang diperbolehkan untuk menambah tanda permata tersebut, dan kemudian apakah tanda permata penambahan ketukan itu apakah harus selalu kita nyanyikan atau boleh kita diam namun sebagai pertanda untuk masuk lagu yang berikutnya, teks yang berikutnya. Itu aja yang mungkin kami bisa tanyakan. Terima kasih. Ya, yang berikutnya silahkan kepada Ibu. Ya, terima kasih bani kesempatan Naibere Goranhu situatiur boru saragi han resort Bandung. Piga-piga na perlu pada sonku tene. Secara spesifik memang acara kita ini kan wanita ya, wanita. Jadi sebenarnya kita fokuskan ke lebih ke wanitanya. Wanita itu adalah tonggak di gereja. Ya, apalagi tadi disebutkan itu pandodingon, bani kebaktian itu adalah hal yang penting dan utama. Jadi seharusnya wanita yang ada di gereja itu adalah bisa menjadi leader untuk bernyanyi dengan baik. Nah, untuk bernyanyi dengan baik berarti butuh proses, butuh keseriusan, butuh ketekunan. Tapi berdasarkan pengalaman di jemaat ataupun di resort, banyak, ya tidak semuanya ya, banyak wanita yang hanya mau kalau mau Pesparawi. Sepertinya ini butuh pembinaan, kita ini kan pembinaan ya. Jadi atau tidak tahu saya, mungkin dia sudah merasa bisa, jadi tidak perlu ikut di jemaat untuk bernyanyi dengan baik, tapi di situ ada Pesparawi, begitu banyak peminatnya. Sepertinya ini butuh pembinaan untuk wanita GKPS khususnya di distrik 7. Sekian, terima kasih. Iya. Ada lagi? Satu lagi? Iya, hanya dua orang yang bertanya. Yang pertama tadi menyangkut tempo nol dan tempo permata. Dan yang kedua yaitu menyangkut tentang semangat wanita yang bernyanyi ya, karena wanita ini adalah tonggak gereja dalam memimpin pandodingon di gereja. Ya, silakan saya kira kepada Bapak Pendeta RJ dan Bapak Roy Naldo ya. Mungkin nai jawab hanami khususnya bani inang boto buru saragi nokan nahun Bandung. Tapi untuk paduan suara pakon teknis ini untuk kita bani pakar nih Ronaldo Saragi. Ya, jadi memang terima kasih anggo hitung-hitungan ibadah jemaat Mahatma wanita naga besingers. Nah, tapi kadang-kadang
masalah ni mungkin lape ilati benar-benar tene. Hanya go gereja ni halak dong singers, gereja ta langa dong ni halannya na siya minang mak, urahan mainang. Nah, jadi kadang-kadang gua emang ide secara umum mungkin belum ada persiapan juga. Di beberapa gereja ada memang ya, ada latihan, ada rehearsal. Tapi kadang-kadang di kebanyakan gereja ta gati mana idah ai rado lebih pahaman jemaat pasal dudingai ase na jongtungi lobi ai. Maaf tene. Ya. Jadi belum benar-benar sebagai singers begitu atau leaders. Tapi ya mungkin masih perlu banyak pembenahan. Atau bacanya tahun penampilan tene ya, mungkin lampak kita ke tahun naik. Tapi ai mah kenyataan hitung-hitungan di kuriata. Jadi yang gue tahun ini nok kenai wanita mau terjun kalau ada pesperawi gitu ya. Kalau saya melihat di tengah-tengah kategorial di KPS masih wanita yang lebih aktif ya di tengah-tengah jemaat. Nah, jadi ya kita bernyanyi itu seperti saya katakan tadi di dalam materi saya ya bukan hanya untuk pesperawi saja, tetapi kehidupan kita, kehidupan jemaat tidak boleh dipisahkan daripada nyanyian itu tadi. Nyanyian itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan, nyanyian itu akan membawa kita lebih dekat, lebih teguh iman kepercayaan kita. Karena itu orang Kristen yang benar-benar itu tadi bukan bernyanyi dengan motivasi-motivasi lain, tetapi memang benar-benar dia bernyanyi ya karena dia merasakan kasih setia dan perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi yang gosol pembinaan ini nuhur nami di distrik on ya hanami siap do tong-tong ya kapan saja, mungkin baik secara GKPS dari kantor pusat. Di GKPS ada apa namanya PPLMG ya, Pusat Pengembangan Liturgi dan Musik Gereja GKPS, yang termasuk juga Saudara Ronaldo ya menjadi penanggung jawab dan koordinator di sana. Jadi Nur Nami kita banggalah ya di tengah-tengah kita GKPS juga mungkin bisa untuk sebagai narasumber membina kita semua. Jadi yang gue siap doa aminang ya untuk ai. Terima kasih mungkin ai mana boy pada sekanami. Das kanami moderator se. Langsung mak. Ya, Inang dari GKPS Kalbar ya, Kalimantan Barat. Tanda fermata berapa ketukan? Ini tanda fermata ini sering menjadi polemik dan tanda nol ya. Maka dari kami jawabannya adalah tanda fermata itu tentukan sendiri berapa ketuk. Tidak harus 2 ketukan, tidak harus 3 ketukan, tidak harus 4 ketukan, tetapi kesepakatan dari grup itu. Begitu juga dengan 0. Saya tadi menyampaikan bahwa musik itu adalah suara yang kedengaran dengan suara yang tidak kedengaran. Di dalam simbol musik, suara yang tidak kedengaran itu adalah 0. Jadi biasanya banyak hal yang bisa dilakukan dengan 0. Ketika 0, bukan saja istirahat. Kita kalau setiap mendengar 0, istirahat. Tidak. 0 itu adalah membawa musik itu untuk ke frase selanjutnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan yang secara teknis, fermata dan tanda 0. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lalu untuk Inang Tiurbor Saragi dari Bandung, untuk fenomena itu tadi sudah menjadi pendahuluan saya yang dibagikan di materi yang sudah dibagikan kepada Inang semua, bahwa sebenarnya fenomena nyanyian jemaat apakah menjadi bagian
dari pergumulan Pesparawi ini? Jawabannya adalah harusnya iya. Sehingga ketika pulang dari tempat ini, maka kerinduan kita bukanlah untuk menjadi juara, tapi bagaimana pengalaman rohani kita bertemu dengan jemaat, bertemu dengan kontingen dari jemaat yang lain, lalu kita mengalami sebuah persekutuan tanpa menghilangkan kualitas dari nyanyian. Dari Pesparawi ini kita bisa juga saling belajar dari kontingen yang lain. Oh, begitu caranya bernyanyi. Dan itulah yang akan kita bawakan ke jemaat. Sehingga muara dari Pesparawi ini, menurut kami, adalah nyanyian jemaat di jemaat kita masing-masing. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih.